Tuhan, kami memohon berkat Tuhan di dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini, supaya sekali lagi Tuhan memberkati kami melalui apa yang kami pelajari, dan kehidupan kami boleh dibawa semakin sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap daripada kami, berkati juga hamba-Mu yang akan memimpin dan men-sharingkan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 1, Mazmur pembukaan. Kitab Mazmur itu kan kumpulan daripada banyak mazmur ya, banyak nomor-nomor, dan di dalam kanonisasi terakhir itu kita menemukan yang ada di awal itu adalah ya Mazmur nomor yang pertama ini ya. Waktu satu buku dimulai dengan, kalau di Yohanes kan ada bagian prolognya juga gitu. Nah, ini kan semacam tanda kutip prolog juga untuk semua kitab Mazmur gitu ya, yaitu Mazmur pasal 1. Kita bisa melihat nomor ini, Mazmur 1 ini di dalam dirinya sendiri ya, maksudnya kita analisa seperti juga nomor-nomor yang lain, atau kita lihat Mazmur ini di dalam kaitan dengan Mazmur-Mazmur yang lain, di dalam arti yaitu dia ini adalah prolog gitu, maksudnya prolog tanda kutip yang membuka ya daripada keseluruhan Mazmur, yang mana nanti berarti seluruh Mazmur itu harus dibaca sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Mazmur 1 ini ya. Jadi Mazmur 1 bukan cuma sekedar introduksi, tapi juga teks programatik, memberikan satu pengumuman bahwa seluruh kitab ini nanti akan bergerak ke arah mana gitu. Mesti dibaca berdasarkan apa yang dicatat di dalam Mazmur 1 ini. Coba kita baca dulu ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara menanggapi? Terus? Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ya. Pembacaan Mazmur yang ini ya saya pas itu arguably itu ya kanan kiri gitu, instead of ayat per ayat ya gantiannya, tapi kanan kiri, karena dengan kanan kiri itu kita bisa lebih menghayati atau menikmati atau mengerti paralelisme Ibrani itu ya. Mazmur ini kan syair Ibrani gitu, dan ditulis di dalam ya puisi style Ibrani pasti. Salah satu yang penting di dalam puisi Ibrani itu yaitu yang disebut dengan paralelisme. Paralelisme itu bisa macam-macam, ada paralelisme sinonim ya. Di sini kan juga ada beberapa yang sinonim misalnya ya. Kalau saudara baca ayat kedua misalnya gitu ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pada dasarnya sama kan itu kan ya. Yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, kan sama sebetulnya gitu. Jadi itu seperti kayak dua kali pengulangan di dalam bahasa yang berbeda. Jadi itu paralelisme sinonim ya di dalam hal ini, kesamaan. Tapi juga ada paralelisme yang makin lama makin ke arah klimaks gitu. Misalnya itu saudara dapati di dalam ayat yang pertama ya. Climactic increase waktu kita membaca tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Maksudnya dari berjalan, lalu terus berdiri, lalu terus kemudian duduk ya. Klimaks ya, bukan anti klimaks gitu. Dari berjalan, terus kemudian berdiri itu berarti ya sudah mulai diam begitu kan ya. Duduk itu ya berarti table fellowship berarti gitu. Maksudnya duduk itu menggambarkan relasi yang paling intim kalau di dalam ini kebudayaan Ibrani gitu ya. Dari berjalan, berdiri, terus duduk. Nah itu kan, ini kalau gini nggak bisa pertanggapan dua orang, jadi ya mesinnya ada tiga gitu kan ya. Tapi kita nggak selalu punya tiga grup gitu, jadi ini sedikit perkecualian. Nah ini paralelismenya itu tiga gitu ya, dari berjalan, berdiri, duduk. Tapi yang lain itu saudara mendapati ada gambaran dua, termasuk juga paralelisme yang antitetikal ya. Misalnya yang 6 ya, itu kan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Itu kan kontras kan ya, benar, fasik. Itu juga paralelisme, tapi paralelisme yang kontras, yang antitetis. Yang lain ada yang lebih sinonim ya. Yang lain lagi yang klimaks dan sebagainya. Tapi banyak ditulis di dalam gaya itu paralelisme itu ya.
waktu saudara membaca di dalam bagian ini ya, Mazmur 1 ini bukan doa gitu ya. Ini bukan Mazmur doa kan banyak sekali gitu kan. Ini bukan Mazmur doa, juga bukan himne, bukan Mazmur pujian gitu, atau lamentasi juga bukan. Thanksgiving, lamentasi atau whether individual atau kolektif gitu ya. Tapi ini adalah satu Mazmur yang kita mendapati di dalamnya itu satu pernyataan ya, statement tentang human existence. A statement tentang human existence. Dimulai dengan kata berbahagialah itu ya. Kita mungkin paling kenal kata berbahagialah ya dari khotbah di bukit itu kan ya, berbahagialah. Yesus waktu bilang kata berbahagialah itu bukan original, tapi dia mengambil dari tradisi yang sudah ada di dalam perjanjian lama sebetulnya gitu. Dan membuat sampai ke klimaks of course gitu. Tapi sebutan kata berbahagia itu sebetulnya kita dapati di dalam ini perjanjian lama gitu. Ada orang memberikan komentar ya waktu kita membaca termasuk yang khotbah di bukit ya. Itu sekali lagi ya, itu pertama-tama bukan primarily maksudnya. Pertama-tama itu bukan merupakan rahasia kiat happiness atau gimana gitu ya. Rahasia kiat bagaimana menjadi bahagia, hidup bahagia. Itu bukan resep kebahagiaan gitu, tapi menggambarkan yang sudah ada sebetulnya. Jadi ini penggambaran human existence ya, yang sudah ada. Termasuk juga yang di dalam Mazmur 1 ini kan, sekali lagi ya, a statement about human existence. Nah memang di dalamnya saya termasuk juga include di dalamnya itu pasti termasuk juga. Nah orang kalau mendapati dirinya nggak kayak gitu ya, ya pasti dia harusnya berubah, bertobat dan meletakkan diri di dalam gambaran seperti orang yang disebut berbahagia itu kan ya. Sehingga di dalam gambaran ini juga ada aspek persuasi, instruksi, undangan, ajakan ya untuk menjadi ya orang yang disebut berbahagia itu. Tapi waktu di sini dikatakan berbahagialah orang, ya apalagi di sini langsung dua kontras kan ya, between the righteous and the wicked, antara orang benar dan orang fasik, kan langsung membagi orang ke dalam dua golongan gitu ya. Ini mengutupkan pinjemisinya patong, mengutupkan manusia ke dalam dua kelompok gitu ya, yaitu kelompok orang fasik dan kelompok orang benar. Gambarannya sederhana saya ini hitam putih kan kalau sudah lihat gitu ya. Meskipun kita tahu di dalam kenyataannya, di dalam kehidupan manusia itu kita nggak bisa membagi orang secara hitam putih kayak begini kan ya. Maksudnya orang yang benar pun juga tetap ada kelemahannya gitu kan ya. Orang benar, Daud itu orang benar, tapi dia juga ada kelemahannya sendiri. Orang fasik bukan berarti nggak ada anugerah Tuhan sama sekali untuk dia kan. Buktinya Mazmur 73 ya itu menyatakan gambaran orang fasik yang sepertinya kayak masih di dalam berkat Tuhan juga begitu kan ya. Orang fasik masih bisa sehat itu kan juga anugerah Tuhan itu. Jadi gambaran ini saya, gambaran di dalam orang benar, kita tahu di dalam kenyataannya orang benar juga ada kelemahannya. Sisi yang lain orang fasik juga belum di neraka juga, masih bisa ada kebaikan dan sebagainya dan juga mengalami anugerah Tuhan. Dan kita tahu gambarannya itu di dalam realita itu gradual, gradasi gitu ya. Tapi waktu Mazmur 1 ini menggambarkan cuma dua kutub, mau menyatakan bahwa di dalam dunia ini pada dasarnya cuma ada dua jalan. Kalau lagu sekolah minggu itu bilangnya cuma ada dua jalan, lebar dan sempit ya sudah itu kan. Ini berkaitan dengan arah berarti kan ya. Waktu kita bicara tentang arah, kita cukup cuma bicara dua aja gitu. Either arah yang ke sana atau ke sana gitu. Arah yang benar atau yang salah gitu. Waktu kita bicara tentang kondisi hidup manusia, tentu saja kondisi hidup manusia itu gradasi gitu ya. Bukan hitam putih gitu. Kita nggak mendapatkan gambaran manusia yang ini totally hitam, sehitam-hitamnya nggak ada putihnya sama sekali. Terus yang ini sangat suci, sangat putih, sampai nggak ada kelemahannya sama sekali. Kenyataannya pasti nggak gitu. Maksudnya di dalam gradasi gitu ya. Dan juga nggak statis kan gambarannya, kita setiap hari juga berubah. Tapi waktu kita mempelajari dalam Mazmur 1, ini gambarannya jelas, karena ini kan instruksi ya, maksudnya Torah, instruksi, jadi menggambarkan langsung di dalam dua kecenderungan ya, either ini atau ini, nggak ada jalan tengah gitu maksudnya. Ya, nggak ada gambaran lumayan righteous atau separuh wicked atau 3/4 wicked, 1/4 righteous atau 2/5 righteous, 3/5 wicked dan seterusnya nggak ada, either wicked atau righteous sudah gitu saja gitu ya. Seperti kita baca di dalam Injil Yohanes juga gitu kan ya. Kalau nggak truth ya dusta gitu kan ya, either kebenaran atau dusta. Gitu. Ya, kalau nggak terang ya gelap sudah gitu. Dua itu aja gitu. Cukup dua kategori itu cukup untuk menyatakan kecenderungan ini apa ya, hidup manusia itu mau kemana, arahnya, jalannya ya. Kalau kita melihat jalannya, karena di sini metafor yang dipakai di dalam Mazmur 1 ini kehidupan itu satu perjalanan gitu. Makanya bicara tentang jalan kan di sini ya. Jalan orang fasik, jalan orang benar. The way, the path ya, sampai di dalam perjanjian baru ya, Yesus bilang akulah jalan ya, jalan. Yesus menyebut dirinya jalan.
Lalu terus kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, ya itu seringkali muncul istilah jalan Tuhan gitu ya, jalan Tuhan itu the way of the Lord, jalannya Tuhan ya. Itu metafor jalan itu penting sekali ya di dalam ini apa? Di dalam kehidupan manusia, karena hidup ini seperti satu perjalanan ya. Waktu kita bilang istilah jalan itu berarti manusia juga bukan status quo, bukan statis, bukan diem, tapi dia bergerak, dia jalan gitu ya. And therefore di dalam gambaran ini, di dalam metafor jalan itu, pertama ya jalannya itu sendiri itu apa gitu, jalan apa yang dijalani, terus jalan itu menuju kemana, ujungnya itu apa ya. Di dalam hal ini kita bijaksana, bukan cuma ini ya Mazmur, tapi kita puisi yang lain termasuk juga apa Amsal, Pengkhotbah ya apa itu banyak membicarakan tentang ini ya, jalan yang ujungnya itu menuju kemana gitu. Jadi kalau kita menerima Mazmur 1 ini sebagai tanda kutip prolog tadi ya, programatik teks ya, yang olehnya seluruh kitab ini dibuka gitu. Jadi kanonisasi ini kita percaya ini semuanya di dalam pimpinan Roh Kudus pastikan ya. Roh Kudus mengendaki ya, kita membaca kitab Mazmur ini, the entire book ya, seluruh kitab Mazmur ini sebagai satu pedoman, a guide to a blessed life ya. Satu apa? Satu pedoman hidup yang diberkati atau hidup yang berbahagia. Itu sekali lagi kita sudah pernah singgungkan istilah bahasa Inggris blessed dan happy itu kan sinonimus kan sebetulnya kan ya. Blessed itu happy itu. Itu sinonimus. Blessedness itu happiness itu. Termasuk di dalam terjemahan bahasa Indonesia kan, kalau saudara membaca kan berbahagialah kan, jelas kan kata bahagia. Kalau terjemahan King James yang agak lama dulu kan nggak pakai blessed are those. Sekarang terjemahan Inggris yang sekarang ESV kan pakainya apa? Blessed kan ya. Tapi kalau saudara buka kayak King James yang zaman dulu, mereka masih pakai istilah happy gitu. Either happy atau blessed, mau blessed itu happy gitu. Nah ini konsep ini penting sekali kan ya, berarti happiness atau happiness, blessedness. Happiness itu kebahagiaan itu adalah disebut Tuhan berbahagia alias diberkati. Orang yang bahagia itu yang diberkati, bukan orang yang pertama ya. Primarily kebahagiaan itu bukan orang yang merasa dirinya senang begitu. Itu bukan kebahagiaan gitu. Itu bukan konsep kebahagiaan Alkitab. Karena kalau kita membangun konsep kebahagiaan kayak begini ya, seperti kita sudah sering ngomong, itu ujungnya jadi subjektif gitu kan ya. Subjektif, jadi saya mendefinisikan kebahagiaan menurut saya sendiri gitu kan ya. Kadang-kadang kebahagiaan saya itu air matanya orang lain, kebahagiaan dia air matanya saya. Kalau gini kan kita nggak bisa bicara kebahagiaan. Kebahagiaan jadi luar biasa relatif kok gitu. Tapi waktu kita membaca di dalam sabda bahagia ya, berbahagialah, itu bukan relatif, itu absolut, itu objektif ya. Karena orang itu disebut berbahagia oleh Tuhan, karena orang itu diberkati oleh Tuhan ya. Needless to say, saya nggak usah tambahin ya istilah diberkati di sini. Of course artinya bukan di dalam pengertian ini ya, apa material blessing pasti gitu. Itu apa pengertian apa itu dangkal sekali dan sangat sempit gitu. Tapi diberkati disebut Tuhan berbahagia, yang diberkati Tuhan gitu. Jadi sekali lagi karena ini tempatnya dalam Mazmur 1, maka Roh Kudus menghendaki supaya kita membaca seluruh Mazmur, seluruh kitab Mazmur ini sebagai pedoman hidup yang diberkati. Pedoman hidup blessed, pedoman hidup happy ya. The true happiness itu ditentukan ya apa dengan pembukaan ini yaitu Mazmur pertama ya. Yang akhirnya mewarnai seluruh kitab. Seperti saudara membaca di sini ya, strukturnya gitu di dalam Mazmur 1 ini kalau saudara baca itu banyak menggunakan pattern of contrast ya, pattern of contrast, namely kontras antara orang benar dan orang fasik ya. Misalnya ayat 1 itu mengatakan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang benar ya. Lalu ayat 2 mengatakan apa yang seharusnya orang benar itu lakukan, gitu kan ya. Ayat 1 kan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam ayat 2-nya itu kan kontras langsung dengan ayat 1 yang seharusnya dilakukan yaitu apa gitu. Tetapi, makanya ada tetapi gitu ya. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tadi saya singgung terjemahan ESV itu kan pakai istilah blessed, yang kuno itu pakai istilah happy gitu ya. Tapi ini ada komentari yang mengatakan justru contemporary translation, terjemahan yang contemporary itu interestingly lebih suka pakai istilah happy. Jadi ini seperti apa berlawanan dengan yang tadi kita sudah ngomong ya. Tapi bagi saya bukan ini ya, bukan tensionnya begitu ya. Tapi argumentasinya apa gitu.
Contemporary translation itu prefer kata happy untuk membedakan ya, membedakan dengan pronouncements of blessing ya, itu ucapan berkat ya, yang invoke the beneficent work of God kepada orang atau grup yang sedang diberkati itu ya. Misalnya kalau akhir daripada kebaktian kan ada ini kan, ada berkat gitu kan, ada berkat, itu berkat kan, kita ngomong berkat kan, itu kan blessing kan berarti kan ya. Berkat ada invoke beneficent work of God, lalu kepada persons atau grup yang diberkati itu. Nah kalau di dalam istilah bahasa Ibrani-nya itu pakai istilah baruch ya. Sebetulnya istilah bahasa Indonesia berkat itu kan dekat sama istilah, itu kan dari bahasa Arab kan ya, berkat itu barokah, itu barokah, baruk, barokah. Hebrew sama Arab kan dekat sekali memang gitu ya, di dalam beberapa kata. Baruch atau berkat ya, itu kata yang di dalam pengertian pronouncement of blessing tadi. Sementara di dalam sabda bahagia, di dalam beatitudes itu istilahnya adalah ashre ya, bukan baruch tapi ashre. Berbahagialah itu ashre ya kalau bahasa ini nih, bahasa Hebrew-nya. Perbedaannya adalah yaitu pronouncement of blessing, maksudnya doa berkat atau ucapan berkat itu ya. Itu invokes God's beneficent support of life. Itu apa sih? Invokes itu apa ya? Mengundang gitu kali ya, terjemahan yang enak ya. Mengundang mendatangkan ya, conferring berkat Tuhan ya, yang kemudian mendukung kehidupan, support kehidupan seseorang. Maksudnya betul-betul ada berkat Tuhan yang turun pada saat itu. Sementara beatitude atau sabda bahagia itu menunjuk ya, memuji ya, meneguhkan atau mengaffirm gitu, comments conduct, tingkah laku, dan karakter yang sudah ada gitu. Nah, soal perbedaan ini ya. Kalau blessing itu kan kita mendatangkan berkat Tuhan ya, melalui ucapan blessing. Tapi beatitude berbahagialah itu bukan berkat di dalam pengertian seperti ucapan berkat itu, tapi sebutan ya kepada apa yang sebetulnya itu sudah ada gitu, yang sudah terjadi. Nah, kalau kita sekali lagi ya, nggak di dalam posisi orang yang disebut berbahagia ya, kita mesti introspeksi kok kayak itu. Ya, kita mesti berubah, kita mesti bertobat, lalu kita ya harusnya menempatkan diri di dalam posisi orang yang diberkati, bukan orang yang fasik itu kan ya, di dalam hal ini. Istilah ini saya, beatitude ini ya, atau sabda bahagia ya. Itu kalau kita meneliti di dalam kitab Mazmur itu ada cukup banyak ya, itu kira-kira ada 25 ucapan bahagia di Mazmur saja ya. Whereas di dalam Amsal misalnya itu ada 8 ya. Tapi Amsal juga bukan 150 nomor sih ya. Karena memang Amsal jumlahnya itu kan 31, kalau Mazmur kan 150 ya. Maka Mazmur ada 25, ucapan bahagia di Amsal itu ada 8 gitu. Jadi intinya saya, ini adalah satu ucapan yang common di dalam kitab puisi ya, di dalam kitab bijaksana, dan sepertinya ya ucapan bahagia ini termasuk literari yang cukup difavorit gitu ya, yang cukup favorit khususnya di dalam post exilik ya, di dalam zaman setelah pembuangan ya, post exilik. Ya, zaman post exilik itu khususnya gitu ya, didapati banyak sekali, dan ini menjadi satu bentuk literari yang favorit di dalam penulisan daripada kitab-kitab perjanjian lama ya. Maksudnya konteksnya itu post exilik. Makanya kalau sudah mengerti konteks ini ya, itu Yesus waktu mengeluarkan ucapan bahagia itu ya, di dalam konteks post exilik kan ya. Post exilik di dalam pengertian apa sih? Karena kerajaan Allah sudah tiba kan. Ini kan orang Israel kan dijajah Romawi kan. Itu exile nah kan ya. Tapi Yesus datang kan, Yesus datang mengumumkan kerajaan Allah sudah di sini. Terus Yesus bilang berbahagialah. Itu betul-betul sangat sesuai dengan konteks aslinya di dalam ini, di dalam Kitab Perjanjian Lama orang disebut berbahagia karena memang sudah masuk ke dalam masa post exilik gitu. Ya, bukan di dalam masa exile, bukan di dalam masa pembuangan gitu. Orang di dalam masa pembuangan ya nggak mengerti ya istilah berbahagialah gitu. Mereka dengan berbahagialah justru akan jadi ngamuk gitu. Siapa yang berbahagia, orang lagi di penjara dibilang berbahagia, kurang ajar dan sebagainya gitu kan ya. Cuma orang di dalam post exilik yang bisa memahami itu sebetulnya gitu. Dan Yesus waktu mengatakan kalimat berbahagialah, itu dia mengonfirmasikan sebetulnya bahwa orang Israel itu sekarang sudah berada di dalam post exilik. Post exilik yang Romawi maksudnya ya, masuk ke dalam pemerintahan kerajaan Allah. Tapi sayangnya mereka nggak ngerti. Tapi mereka terus berada dalam ini
gambaran political messiah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya itu kesulitannya. Kalau saudara membaca ya itu Mazmur 1 ya. Kemudian Mazmur 2 ya. Coba saudara lihat Mazmur 2 ya. Saudara melihat ini ya, penutupan Mazmur 2 itu juga ada kalimat berbahagialah ya. Ya kan? Jadi 1 itu berbahagialah. Permulaan langsung berbahagialah ya. Mazmur 2 akhirnya diakhiri dengan berbahagialah. Jadi ini seperti kayak double introduction ya, double introduction. Sekali lagi ya, mengonfirmasikan bahwa Roh Kudus itu memimpin proses kanonisasi Mazmur untuk membawa pembacanya supaya mengerti the whole psalm, the whole Mazmur itu sebagai kitab pedoman untuk hidup berbahagia ya sejati, seperti yang dimengerti oleh Tuhan. Jadi ini meneguhkan itu ya, konsep itu dengan double introduction ini ya. Introduction of Asra atau berbahagialah itu di dalam 1 dan 2. Ini Mazmur 1 ini membawa pembacanya untuk mengerti keseluruhan kitab Mazmur itu sebagai apa? Sebagai pedoman untuk hidup berbahagia gitu ya, dengan kalimat berbahagia lain. Itu poin yang paling penting. Yang kedua, selain itu juga ini kan pertama tadi ya, guide to a blessed life. Yang kedua itu tekanan Torah teologi ya. Ini juga penting sekali, Torah teologi. Seperti saudara tahu beberapa Mazmur itu adalah Mazmur Torah, seperti beberapa Mazmur dalam Mazmur mesianik begitu ya. Beberapa Mazmur itu Mazmur Torah. Nah, ini kalau saudara saya dulu belajar di Jerman jadi mesti belajar ini juga gitu historical criticism dan sebagainya. Tapi ini nggak harus mengganggu iman kita sih ya. Mereka mempelajari bahwa sebetulnya itu ada terjadi semacam persaingan, tapi ini persaingan yang sehat, maksudnya antara aliran-aliran teologi yang ada pada saat itu gitu ya. Seperti saudara tahu di dalam Perjanjian Lama itu ada banyak theological sentral begitu ya, bukan cuma satu tapi banyak sebetulnya gitu. Nah, zaman dulu waktu orang belajar Old Testament teologi mereka percaya satu center gitu ya, even satu center dari Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Sangat kesulitan sebenarnya orang reform misalnya ya bicara tentang covenant begitu ya, teologi perjanjian gitu kan ya. Oke, teologi perjanjian kalau saudara baca Kejadian saudara ketemu covenant. Ada Adamic covenant begitu ya. Exodus saudara ketemu covenant. Ada Mosaic covenant. Lalu Leviticus ya, masih ada covenant gitu. Tapi begitu saudara masuk Rut masih ada covenant karena covenant itu dia ini Daud begitu kan ya. Tapi waktu saudara masuk Ecclesiastes langsung nggak ada kutipannya tentang covenant. Waktu saudara bahas Amsal, how to jelasin Amsal dari covenant. Itu kesulitan sekali saya jelaskan gitu. Akhirnya jadi maksa gitu. Waktu saudara baca Kidung Agung ya gimana jelasin dari perspektif covenant. Karena Kidung Agung itu bukan sentralnya bukan covenant, tapi theology of creation misalnya gitu kan ya. Jadi kita percaya di dalam Alkitab itu banyak center, bukan satu center gitu, tapi banyak center. Yet banyak itu terbatas begitu ya, bukan 70.354 bukan gitu. Tapi ya kira-kira 15 sampai 20 gitulah, kira-kira ya, debatable lah. Mungkin ada orang yang terima cuma 9, 10, tapi kira-kira gitu lah ya. Mungkin sekitar angka itu gitu. 15 sampai 20 or perhaps less, ya tergantung orang mau definisinya gimana. Tapi yang pasti bukan 734 gitu. Dan juga bukan 1 atau 2 gitu. Karena nggak cukup kalau cuma pakai 1 atau 2 center. Nah ini salah satu center yang penting ya. Di dalam Perjanjian Lama itu adalah aliran Torah. Ini penting sekali gitu. Torah teologi. Again dia bukan satu-satunya center ya. Masih ada center yang lain. Salah satunya yaitu covenant itu center itu, covenant teologi itu salah satu center yang besar dan sangat besar di dalam Perjanjian Lama. Lalu ada center yang lain lagi, center tabernakel ya, tabernakel teologi ya. Sion teologi, tabernakel teologi itu ini aliran priestly yang sangat menekankan liturgis, bait Allah, presence of God ya, itu priestly teologi, itu tekanannya pada tabernakel teologi. Lalu terus ada theology of creation pasti ya. Itu juga another center. Ada election, itu bangsa Israel sebagai yang terpilih, itu center. Musa itu pasti center tersendiri ya. Lalu yang lain-lain, iya itulah kira-kira ada beberapa gitu ya. Nah Torah ini salah satu gitu, salah satu yang sangat penting ya. Kemudian ini seperti saudara tahu sebelum dikanonisasi itu kan masih bisa terjadi redaksi di sana sini kan ya, penambahan di sana sini. Kan ya Mazmur 51 itu arguably mengalami redaksi di belakangnya. Daud kan waktu dia ini ya menghampiri Batsheba, lalu terus ditegur sama Nathan ya. Lalu terus kemudian kan dia bertobat, dia tulis Mazmur 51 kan ya.
mengaku dosa dan sebagainya, Mazmur. Terus di akhir bagian bawah daripada Mazmur 51 itu ada kalimat bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Saya tadi bilang itu very unlikely dari Daud. Pertanyaan saya kenapa? Jadi itu kata-kata bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem itu jelas-jelas itu resepsi di dalam zaman exile pasti itu. Karena temboknya kan runtuh semua kan ya. Maksudnya tembok setelah dibangun Salomo itu runtuh semua kan, exile kan diruntuhin. Lalu terus mereka meresepsi Mazmur 51 ya seperti Daud mengaku dosa. Sekarang bahasa Israel juga menghayati keberdosaan mereka ya seperti Daud berdosa. Bahasa Israel juga sudah berdosa karena itu Tuhan buang ya. Lalu terus mereka mengaktualisasi, kontekstualisasi Mazmur 51 itu di dalam zaman mereka. Lalu mereka tambahkan secara redaksional, apa itu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Itu bukan doanya Daud, itu doanya orang yang ada di dalam exile. Nah ini kalau saudara belajar historical criticism, saudara akan observing bagian kayak gini-gini ini, yang mungkin saudara nggak ketemu kalau nggak pakai historical criticism gitu. Jadi sama di sini ya, kalau saudara melihat ini Mazmur ya, itu outer frame itu ya, outer frame itu kemungkinan besar terjadi 2 kali paling sedikit ya. Ini kan kita 150 gini, ini kan 1 terus 150 kan ya. Ini kan outer framing ya. Ya. Sebelumnya itu 2 sama 149. Ya, kalau saudara lihat 2 sama 149 ini senternya ya, ini adalah mesianik gitu. Ini aliran mesianik. Teologianya itu teologi Mesias, itu kan Mazmur 2 kan Mazmur mesianik kan ya. Tapi terus kemudian ada kelompok yang lain itu menambahkan menutup akhirnya dan Roh Kudus akhirnya memimpin di dalam cara ini gitu maksudnya yang paling terakhir itu penutupnya outer framing yang paling terakhir itu adalah Torah teologi. Dan di sini kita melihat ini yang saya sebut creative tension ya. Ini bukan aliran teologi yang bersaing kontradiktori satu dengan yang lain, tapi masing-masing ada penekanannya dan karena itu waktu ini digabung jadi satu ada creative tensions gitu ya. Tapi menyatakan bahwa dari sini aja kita tahu senternya itu bukan satu gitu. Maksudnya Mazmur 2 dan Mazmur 1. And yet the beauty Mazmur 1 dan Mazmur 2 itu ada motivic connection dengan kata Ashrei tadi, berbahagialah. Ini kan dekat sekali berarti satu. Tapi kalau sudah lihat isinya, ini cenderungnya kepada Mazmur mesianik, yang ini Mazmur Torah sebetulnya gitu. Ya. Jadi tadi saya bilang ini a guide to blessed life kan ya. Ini yang pertama kan, guide to a blessed life ya. Yang kedua, karena kita melihat ini outer framingnya ini adalah Torah teologi, maka berdasarkan ini ya, sekarang teologi Torah, kalau tadi teologi ini tadi happiness tadi ya, Ashrei dan sebagainya, keseluruhan Mazmur itu mau dibaca sebagai Torah gitu. Jadi ada scholar yang membagi, dan ini pandangan populer sekali, cuma saya sekarang lupa batasannya di mana gitu pasalnya, itu membagi Mazmur ke dalam 5 kelompok ya. Mungkin di LAI masih ada kayak gitu nih loh. Saudara perhatiin ya, LAI ada pembagian Mazmur itu 5 kali itu. Ada nggak? Ya kan? Betul ya? 5 buku. Nah itu kan Pentateuch sebetulnya gitu. Itu jelas sekali menunjukkan Mazmur itu mau dibaca sebagai Torah gitu. Torah di dalam pengertian instruction ya. Instruksi. Nah, saudara tahu pengertian Torah itu bisa dalam pengertian yang sempit, bisa dalam pengertian yang luas gitu kan ya. Kalau di dalam pengertian yang sempit ya Torah, di dalam paling sempit mungkin the Ten Commandments itu kali ya, itu paling sempit gitu. Tapi yang lebih luas lagi ya, itu apa Torah, ajaran-ajaran dari Musa, yang lebih luas lagi ya, kelima Pentateuch itu Torah gitu ya. Yang lebih luas lagi termasuk ajaran-ajaran daripada Nabi itu juga Torah, bisa dibilang Torah gitu kan ya. Seluruh perjanjian lama itu bisa disebut Torah, di dalam pengertian itu adalah instruksi ya, untuk umat Allah. Jadi ini Torah di dalam pengertian yang luas ya, Torah dalam arti instruksi. Maksudnya keseluruhan kitab Mazmur itu mau dibaca ya sebagai Torah gitu, sebagai pengajaran, sebagai instruction, divine instruction. Kaitannya dengan ini ya Pak ya, karena hanya melalui jalan divine instruction itu ada true blessedness, ada true happiness ya. Selain itu nggak ada gitu. Jadi kalau orang mau hidup dia mesti melalui jalan ini Torah, instruksi. Kita seringkali memahami Torah itu dengan perspektif yang sangat sempit, reduktif, terutama dari kacamatanya Luther gitu ya, kacamata Luther. Luther sebenarnya nggak original sih, dia ngambil dari Paulus, tapi bukan keseluruhan teologi Paulus sayangnya. Tapi sebagian teologi Paulus ya.
Luther kan mengajarkan Torah itu berfungsi membawa kita untuk mengenal dosa kita. Again bukan Luther ya, tapi Paulus juga gitu. Dari Torah kita tahu bahwa kita ini nggak bisa apa? Nggak bisa mengasihi Tuhan kan? Kita nggak mampu mengasihi Tuhan dengan sempurna. Kita gagal ya, dan karena itu terus di dalam kerendah hatian kita mesti datang kepada Injil. Ya ini kan distinction between law and gospel itu kan sangat terkenal di dalam Lutheran. Menurut Lutheran teologi itu adalah ini apa prinsipnya sebetulnya. Teologi itu adalah pembedaan law and gospel ya. Ini bukan cuma Lutheran itu mengikuti prinsip ini. Calvin juga terima prinsip ini ya. Tapi sebetulnya kalau kita baca di dalam tulisan Paulus, khususnya kitab Roma, bukan Galatia ya. Galatia sangat one-sided sebetulnya gitu karena memang ada konteks tertentu itu. Tapi kalau sudah membaca di dalam kitab Roma ya itu Torah itu bukan cuma ini sebenarnya gitu. Tapi Torah itu juga bisa di dalam pengertian orang diselamatkan di dalam Injil supaya dia bisa dengan sukacita melakukan Torah, bukan dengan kuk di bawah hukum Taurat, bukan dengan kuk perbudakan ya, tapi dengan spirit seorang anak. Ngerti nggak sudah ini ya pengertiannya? Jadi melakukan Torah bukan dengan kuk perhambaan, bukan gitu. Tapi orang yang sudah dibenarkan, yang sudah lahir baru, itu jadi bisa melakukan Torah dengan bahagia. Nah itu persis yang dibilang di dalam Mazmur 1 ini gitu. Berbahagialah ya orang yang kesukaannya, his delight ya, itu kesukaannya adalah Torah. Berarti Torah itu menjadi kesukaan. Kalau di sini saya di dalam gambaran ini kan Torah nggak menjadi kesukaan, ya kan? Torah menjadi beban kan? Torah menjadi kuk di sini. Torah dilihat sebagai kuk ya, yang kita nggak bisa melakukan, ini ajaran legalis yang kita nggak pernah bisa melakukan, yang menyatakan dosa dan sebagainya, akhirnya membawa kepada Injil yang mendatangkan sukacita, gitu kan saudara ya. Ini beban, ini sukacita, begitu kan ya. Tapi kalau saudara lihat di dalam Mazmur 1, itu bukan itu gambaran Torah. Gambaran Torahnya adalah Torah yang orang menyukai, delight in the law. Jadi ini nggak masuk kalau saudara paksa di dalam konteks pembacaan evangelical teologi ala Luther, ala Paulus, di dalam sisi yang satu itu ya, Torah yang hanya di dalam pengertian dia menyatakan dosa dan membawa kepada Injil. Nah, kembali saya poin ini ya. Tapi orang yang dilahirbarukan dan hanya orang yang dilahirbarukan, in fact, yang bisa mempunyai delight in the law, yang bisa mempunyai kesukaan akan Torah. Orang yang belum dilahirbarukan nggak mungkin menyukai Torah, gitu. Ya. Cuma persoalannya saya adalah Mazmur 1 ini sayangnya diresepsi secara negatif ya, kemudian diresepsi salah gitu, akhirnya dihayati sebagai salah satu bentuk spiritualitas self righteousness gitu ya. Maksudnya saya ini adalah orang-orang yang suka Torah gitu kan ya. Ini adalah orang-orang yang suka merenungkan Torah, itu bagian orang yang kurang suka Torah gitu dan sebagainya. Makanya kita juga nggak mau duduk sama kumpulan pencemooh itu kan. Kata-katanya semuanya mungkin mirip Torah gitu, tapi jiwanya, hatinya, spiritnya sama sekali bukan yang ada di dalam Mazmur 1 gitu. Itu self righteousness, arogansi seperti itu ya, nggak ada poinnya sama sekali, nggak membawa kepada pengertian Torah gitu. Tapi delight in the Torah ya, ada kerendahan hati di dalam true delight ya. Kecongkaan dan delight itu nggak nyambung saya, nggak compatible. Kecongkaan itu nggak membawa kepada delight. Kecongkaan ya boasting ya, itu bukan membawa kepada sukacita, nggak mungkin, karena virtue itu simply nggak nyambung. Jadi sekali lagi saya, Torah teologi di sini ya, Mazmur ini poin kedua yang besar. The whole kitab Mazmur itu mau dibaca sebagai instruction ya, bukan dalam pengertian legal rules ya, tapi instruction, instruksi pengajaran ya, yang membawa kepada hidup yang bahagia itu. Di dalam hal ini Torah sendiri dimengerti sebagai means of grace, bukan ini ya, bukan kontras terhadap grace atau terhadap anugerah ya. Ini kan biasanya kan Torah di sini ya. Ini kan work righteousness gitu ya, kebenaran karena melakukan Torah begitu kan. Kita kan akrab kan saya teologi Injili dengan gambaran ini. Terus ini adalah Injil kasih karunia gitu kan, Injil anugerah gitu. Tapi di dalam Torah ini kita bisa bicara anugerah. Ya. Sekali lagi ya, orang biasanya mengatakan dalam Torah itu cuma menghasilkan orang-orang yang bermegah terhadap kebenaran yang karena melakukan gitu ya, lalu terus jadi sombong dan sebagainya, gambaran work righteousness gitu ya, itu kan
bisa karikatural, meskipun kita tahu kenyataannya memang benar-benar ada sih ya. Lalu seringkali dikontraskan dengan Injil yang adalah apa? Anugerah, apa itu belas kasihan, kasih karunia dan sebagainya. Kalau ini work righteousness gitu. Tapi kalau kita membaca di dalam Mazmur 1, ini ada kaitan antara anugerah dan Torah. Torah nggak harus dimengerti sebagai work righteousness atau self righteousness ya, kebenaran sendiri, tapi bisa dilihat sebagai alat anugerah. Maksudnya Tuhan memberikan anugerahnya juga melalui Torah. Di dalam hal ini saudara, kalau saudara membaca perkataan Yesus Kristus kepada apa itu pemuda kaya itu, saudara akan baca lain gitu. Waktu pemuda itu ini kan datang kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal gitu kan ya. Yesus bilang apa? Ya exactly. Tuhan jawab itu pertama itu Torah gitu. Nah kepada kan dia bilang hidup kekal. Yesus bilang Torah, karena Torah memang means of grace gitu. Nah kepada ini, tapi kalau kita baca dari perspektif Lutheran kan nggak gini ketemunya. Nah inilah Torah. Kalau gini Yesus jadi menjebak dong. Nah kepada nangkep gak sih? Ini kalau lihat Torahnya itu semata-mata di dalam pengertian Lutheran kayak begitu ya. Yesus bilang Torah kayak begitu. Yesus menjebak dong berarti kayak gitu. Menjebak orang, mau ngetes orang ini, coba lihat dia merasa bisa melakukan Torah atau nggak bisa melakukan. Tapi pembacaan itu pembacaan Lutheran sebetulnya. Mungkin ada tempatnya juga. Tapi kalau saudara baca berdasarkan Mazmur 1, itu pembacaannya lain. Pembacaan perkataan Yesus itu sincere, bukan menjebak. Memang Torah, karena kalau saudara baca di Deuteronomistik yang menjalankan Torah akan hidup, itu ajaran ini, ajaran perjanjian lama. Torah as a means of grace. Waktu orang melakukan Torah itu nggak harus menuju kepada self-righteousness, nggak harus menuju kepada work righteousness, tapi bisa menjalankan Torah, dia tahu bahwa memang nggak sempurna dan karena itu juga perlu pengampunan Tuhan. Makanya ada Mazmur 51, Mazmur 51 itu kan juga Torah, maksudnya Mazmur as Torah, ada 51-nya. Dan bukan cuma 51, ada beberapa lagi Mazmur-Mazmur ini. Penitential Psalm itu kan ada 7 kan, Mazmur pengakuan dosa gitu. Itu kan termasuk Torah. Jadi gambaran Torah yang selalu membawa kepada work righteousness, self righteousness itu agak sempit dari perspektif Luther ya gitu ya. Maksudnya kita kalau kaum Injili muter di situ terus ya, kita kurang limpah sama ini nih, apa Alkitabnya gitu, pengertian Alkitabnya. Bukan itu salah ya. Again, Luther bukan original sendiri, dia cuma ngambil dari Paulus. Tapi itu sebagian daripada Paulus, bukan keseluruhan daripada Paulus. Ya. Sebagian itu kalau dianggap sebagai the whole picture itu bahaya. Ya. Sebagian itu kalau remain sebagian itu bahagia. Sebagian kalau dianggap sebagai keseluruhan big picture itu masalah banget gitu. Bisa menyesatkan gitu. Padahal gambarannya nggak salah, tapi gambaran parsial dijadiin gambaran utuh. Ya, makanya betapa pentingnya untuk terus-menerus belajar Alkitab supaya kita mendapat gambaran utuh, bukan gambaran parsial yang digedein di zoom begini ya. Itu kata kalau di dalam tempurung ya. Kenyataan dunia bukan cuma tempurung toh kan tahu kan ya. Tapi yang dilihat sama dia itu cuma tempurung itu. Waktu dia lihat tempurung, saya tanya, tempurungnya itu asli nggak yang dilihat? Asli kan? Betul nggak betul-betul ada tempurung di sana? Betul, nggak salah kok dia lihat. Memang tempurung kok bener. Betul-betul tempurung. Tapi persoalannya di mana? Dia pikir seluruh dunia itu tempurung gitu. Itu persoalan besar gitu. Dia pikir seluruh dunia itu cuma tempurung ini. Itu persoalan besar sekali. Gitu. Balik lagi ke sini ya. Kalau kita cuma mengerti Torah dari gambaran Luther gitu ya, law gospel, distinct kayak begini ya. Ini mendatangkan orang ketidakmampuan untuk taat karena itu mesti percaya pada Injil. Betul gambaran itu, tapi gambaran, maaf ya, kalimat ini mungkin agak kasar, gambaran tempurung gitu. Gambaran tempurung sebenarnya di Alkitab itu banyak banget yang lain gitu, tapi orang cuma gambaran tempurung ini toh. Itu bahaya kalau kita terus diam di dalam tempurung ini. Makanya kita mesti belajar keseluruhan Alkitab. Ini pun yang kita ngomong hari ini juga masih tempurung. Masih tempurung juga, masih harus explore the universe ya. Seperti katanya apa itu? Star Trek, pergi ke tempat yang manusia belum ada belum pernah ke sana gitu kan. Tapi ini maksudnya menjelajah kelimpahan Alkitab yang kita belum gali sampai di sana. Bukan orang belum ke sana ya. Orang lain kayaknya sudah ke sana sih, kita belum sampai gitu masalahnya. Dan makanya kita belajar dari orang lain yang sudah mendahului kita. So, Torah ya di dalam pengertian ini Mazmur 1 kita nggak bisa melihat sebagai apa ya, ini bukan instrumen untuk self righteousness ya, bukan satu materi untuk membenarkan diri, self justification begitu. Which kenyataannya memang sekali lagi betul-betul terjadi gitu. Maksudnya orang Israel meresepsi kayak begitu. Kami ini bangsa pilihan karena kami punya Torah begitu kan ya, orang lain nggak punya Torah dan akhirnya benar-benar kacau, betul-betul self righteousness akhirnya gitu.
Tapi ini nggak necessarily gitu. Maksudnya itu bukan karena Torah yang salah, tapi karena pembelajaran Torah yang salah. Jadi seharusnya bagaimana saya? Seharusnya sekali lagi kita mengerti Torah sebagai means of grace. Means of grace ya. Penekanan itu pada grace itu. Torah itu adalah saluran anugerah. Saya Pak, singgung lagi bagian ini ya. Di dalam ini Pak, tekanan teologi reform itu kan sangat menekankan ini ya. Saya gerakan ini ya. Setelah Injil dia balik lagi kepada Torah gitu kan ya. Dilahirkan harusnya sukacita. Tapi again namanya orang berdosa ya. Kita ini nggak kebal untuk menjadi legalisme akhirnya gitu. Bahaya itu selalu ever present sih. Bahaya legalisme ya. Saudara name apapun ya, termasuk bahkan hal-hal yang paling positif seperti katakanlah ajakan untuk apa, saudara? Ajakan untuk berdoa. Ini kan bagus kan, saudara? Ya kan? Ajakan saudara name it, ajakan untuk apa? PA ya. Untuk belajar firman Tuhan. Bagus kan? Ajakan untuk apa lagi? Menginjili misalnya ya. Ajakan untuk apa? Sudah tambah sendiri lah ya, ngerti ya? Ini kan semua kan ajakan yang bagus ya. Tapi kalau kita nggak berhati-hati di dalam spirit anugerah ya, akhirnya ini bisa berubah menjadi bentuk neolegalisme gitu. Yang lagi-lagi membawa kepada apa? Self-righteousness gitu. Self-righteousness, kesombongan ya. Jadi mulai bergeser dari teologi anugerah menjadi teologi of achievement. Jadi human merit sekarang, bukan grace of God, tapi human merit mulai ya. Ini subtle, perbedaannya itu subtle gitu. Kalau kita nggak hati-hati ya. Dan ini khususnya itu yang paling rentan itu ya ini reform gitu. Karena reform kan mau bergerak ke sini lagi ya. Kalau Luther kan Torah itu membawa kita kepada Injil dari Torah. Kalau kita ketemu Torah, kita mesti tahu kita nggak pernah bisa melakukan Torah. Karena itu kita mesti lagi-lagi datang kepada Injil. Gitu ya, saudara. Habis kemudian orang Calvinis bilang, nggak berhenti di sini. Orang setelah percaya kepada Injil itu sebetulnya dikembalikan kepada Torah supaya dia bisa melakukan Torah dengan sukacita. Ini namanya third use of the law. Third use of the law, ya, third use of the law. Yaitu penggunaan Torah yang ketiga di dalam diri orang percaya yang sudah ditebus oleh Injil sekarang jadi melakukan Torah dengan bahagia dan sukacita, gitu ya. Seperti Allah Mazmur 1. Nah, tapi bahayanya, namanya kita orang berdosa, kita nggak selalu melakukannya itu dengan spirit anak, tapi mulai bisa bergerak lagi ke work righteousness sama self righteousness, begitu ya. Orang menginjili, menghina yang nggak menginjili atau kurang menginjili. Itu teologi anugerah atau teologi merit sebetulnya. Kita boleh tanya loh itu. Orang PA lebih datang lebih banyak, lebih baca Alkitab berkali-kali menghina orang yang kurang baca Alkitab. Kita tanya itu teologi anugerah atau teologi merit sebetulnya gitu. Orang yang banyak berdoa, berpuasa dan sebagainya merasa dia lebih rohani daripada yang kurang berdoa dan sebagainya. Ya akhirnya jadi legalisme kan saya. Maka kalau saudara melihat di dalam ini ya ada aliran ini ya homiletik yang mengajarkan tentang Christocentric preaching ya, itu typical evangelical. Maksudnya begini saya, mereka hati-hati sekali ya dengan preaching ya, dengan preaching yang akhirnya ini istilahnya disebut higher life ya. Higher life preaching. Preaching yang membawa orang itu bukan kepada spirit evangelical, bukan kepada spirit Injil. Maksudnya bahwa waktu kita melakukan karena anugerah Tuhan, tapi mulai jadi spiritual, ayo kamu bisa begitu ya. Kamu coba lebih kuat lagi begitu. Akhirnya ini jadi preaching arahnya ke higher life. Sehingga ada tendensi masuk kepada legalisme ini gitu. Dengan semua konsekuensinya, self-righteousness, I'm holier than thou, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan orang yang belum bisa sampai ke sini, akhirnya waktu mendengar preaching seperti ini, bukan encourage, bukan didorong, tapi jadi rasa minder gitu. Saudara perhatiin ya, kalau saudara dengar khotbah yang sebetulnya isinya nggak salah, ajaran untuk ini ajaran positif semua, bukan ajaran untuk merampok, ajaran untuk membakar, nggak ada itu ajaran positif semua. Tapi waktu saudara mendengar, saudara bukan ter-encourage, tapi saudara malah merasa minder, kecil, nggak berharga, dan sebagainya. Itu berarti higher life preaching gitu. Or perhaps saudara salah dengar, bisa juga sih, of course. Pengkhotbahnya nggak salah, lu yang salah dengar, memang lu dengarnya salah begitu ya. Atau bisa juga maksudnya higher life preaching karena ini jadi menuju kepada arah legalisme begitu ya. Bagaimana kita ini
berbuat banyak untuk Tuhan, ya. Whereas sebetulnya itu saya pinjam istilahnya ini ya, Pak Tong itu ya. Kita ini cuma menonton pekerjaan Tuhan. Saya bukan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang pekerja itu Tuhan. Saya ini cuma menyaksikan, termasuk waktu Tuhan bekerja melalui saya ini cuma menyaksikan gitu ya. Yang bekerja dari awal sampai akhir itu Tuhan sebetulnya. Nah, tapi waktu ini geser menjadi manusia yang memberikan banyak untuk Tuhan ya. Ini arah third use of the Lord-nya mulai jadi geser ke arah legalisme gitu. Bukan lagi sebagai evangelical spirit ya, bukan teologi Injili, tapi menjadi satu achievement achievement spirituality gitu. Dan achievementnya of course achievement rohani begitu, achievement apapun gitu, hitung-hitungan secara rohani ya. Maka beberapa tadi ya, orang-orang reform di dalam ini ya, ajaran homiletik mereka menekan tentang Christocentric preaching, yaitu Christ-centered preaching di dalam pengertian waktu kita khotbah ya, kita mengundang orang jangan lupa bahwa pada akhirnya itu Kristus yang sudah melakukan itu untuk kita gitu. Jadi balik lagi ya, Christian life itu is a gift, itu adalah karunia gitu. Hidup Kristen itu bukan something yang kita achieve, bukan. Tapi hidup Kristen itu adalah pemberian. Dari awal sampai akhir itu pemberian. Ya. Waktu kita even bisa achieve pun, itu juga pemberian. Gitu. Itu berarti evangelical spirit. Dan itu akan menyelamatkan kita dari ini. Dari apa? Bahaya legalisme itu ya. Yang di dalam bahaya legalisme itu bukan cuma Israel, orang reform juga. Kita orang Kristen juga ada di dalam bahaya legalisme. Maksudnya nggak ada yang kebal dengan bahaya legalisme gitu. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa masuk ke dalam ini bahaya legalisme gitu. Selain Mazmur 1 ya, Mazmur lain yang juga adalah Mazmur Torah, seperti saudara tahu Mazmur 19 itu Mazmur Torah gitu ya. Mazmur 119 itu Mazmur Torah penting sekali karena luar biasa panjang ya. Pakai ini akrostikon dari Alef, Bet, Gimel dan terus sampai huruf terakhir di dalam huruf Ibrani itu ya, Mazmur 119. Jadi intinya sekali lagi ini mau menyatakan bahwa the whole psalm itu mau dibaca sebagai instruksi. Dibaca sebagai instruksi. Torah ya. Dan bukan instruksi yang sekali lagi yang membebani, yang hanya sekedar membawa kita kepada Injil, lagi-lagi itu Luther itu tadi, bukan. Tapi yang kita mau membacanya dengan delight ya. Ini untuk orang percaya gitu. Untuk orang percaya membaca Torah dan melakukannya dengan bahagia, dengan spirit seorang anak, bukan spirit seorang hamba. Gini ya, saudara, kalau saya balikin kepada cerita pemuda yang kaya itu ya. Kalau saya baca berdasarkan ini ya. Bukan berdasarkan Lutheran teologi, tapi berdasarkan the Calvinistic third use of the law. Waktu Yesus bilang, apa yang tertulis di dalam hukum Torah? Kan dia bilang kan, ini. Dia sebut berapa sih? 5 ya kalau nggak salah. Yang versinya Lukas, kalau saya nggak salah ingat, dia sebut 5. Ini. Terus dia bilang melakukannya. Terus persoalannya di mana sih? Persoalannya orang pemuda kaya itu di mana? Kita ngomong 10 hukum Taurat aja ya, 10 hukum Taurat. Ya dia kan sebutkan jangan mempunyai ini apa ini kan Yesus punya itu. Terus habis itu persoalannya dia di mana? Persoalannya dia, even hukum yang pertama pun dia sudah nggak lewat gitu kan ya. Jangan ada padamu Allah lain selain daripadaku. Lah dia Allahnya jelas mamon begitu kan ya. Jadi kalau saudara baca dari perspektif ini ya, Calvinistic third use of the law, saudara akan baca dia ini enggak dengan delight melakukan Torah, persoalannya itu enggak dengan delight gitu. Kalau dia dengan delight melakukan Torah, ya dia akan jual itu semua miliknya. Karena dia dengan delight melakukan Torah. Ini kan Tuhannya dia itu bukan Tuhan gitu. Allahnya dia itu bukan Tuhan, tapi mamon gitu kan sebetulnya kan. Waktu Yesus bilang jual segala milikmu, dia enggak menjual. Berarti dia nggak delight kan in Torah kan, betul kan saudara kan? Yang menyatakan memang dia belum ditebus gitu, dia bukan orang lahir baru. Kalau orang lahir baru dia akan menjalankan Torah dengan delight. Nah kemudian saya bukan baca dari perspektif Luther dengan mengatakan ini loh, menyatakan bahwa manusia itu bagaimanapun nggak ada yang bisa melakukan Torah. Siapapun nggak mungkin ada yang bisa melakukan Torah. Ini pembacaan Luther kayak begini ya. Maksudnya again ada tempatnya. Siapa yang bisa melakukan Torah secara sempurna? Nggak mungkin ada orang bisa. Makanya orang harus datang kepada Injil. Orang harus percaya Kristus. Persoalannya tafsiran kayak begini. Kenapa Yesus bilang jualah segala milikmu? Kenapa Yesus nggak ngomong percaya sama saya saja gitu? Nah, nggak saya kesulitannya. Saudara masih bisa ngikutin saya? Kalau ditafsir menurut Lutheran teologi, kenapa Yesus bilangnya jualah segala milikmu? Kenapa Yesus nggak bilang sudahlah kamu berhentilah berusaha melakukan Torah karena nggak ada orang yang bersempurna melakukan Torah secara perfect, percaya saja kepadaku dan ikut saya. Saya percaya kalau dia didatang kayak begitu, dia langsung percaya dan langsung ikut.
Malah celaka dia, karena dia tetap Tuhannya Mamon, nggak ada pertobatan. Tapi Yesus yang membaca kedalaman hati orang itu, dia bilang, Tuhanmu itu Mamon, maka jualah segala kepunyaanmu. Ini tindakan, tindakan konkret. Ini iman sejati dengan tindakan yang sejati. Lalu dia nggak mau menyatakan memang dia nggak punya iman, berarti memang dia Tuhannya tetap di situ. Makanya akhirnya orang itu pergi dengan sedihnya. Karena memang dia nggak pernah bisa melakukan hukum pertama, nggak dengan delight dia melakukan itu. Dia nggak mau jadikan Tuhan itu Tuhan. Ini mempengaruhi saudara penginjilan juga gitu. Saudara, saya bukan ini ya melarang saudara penginjilan pakai struktur law and gospel. Itu 4 hukum rohani itu very Lutheran sudah sebetulnya gitu kalau saudara belajar. Itu kan manusia nggak mampu kan melakukan kan. Iya kan? Manusia nggak mampu melakukan hukum Tuhan ya di dalam condemnation of sin. Terus habis itu Injil gitu kan ya. Tapi sampai di Injil terus berhenti gitu. Ya, itu very typical Lutheran teologi untuk saya gitu. Bukan salah, but very partial gitu. Nah sekarang gimana mengajak orang invitation untuk melakukan Torah? Seperti Mazmur 1 ini loh. Mazmur 1 kalau saudara baca ya, itu membagi orang ya saudara, bukan membagi Torah sama Injil, bukan. Mazmur 1 itu bukan kontras antara Torah sama Injil, gak ada itu kontras itu. Mazmur 1 adalah the goodness of Torah yang mengkontraskan antara the wicked and the righteous. Kontrasnya itu ada pada manusianya, bukan pada Torah dan Injil. Ya, jadi ini different perspektif gitu. Torahnya positif, Torahnya itu orang bisa melakukan dengan delight. Waktu orang nggak bisa melakukan dengan delight, nggak bisa dengan kesukaan merenungkan. Persoalannya di mana? Ya dia wicked persoalannya. Persoalannya ini orang fasik gitu, makanya dia nggak delight in the law. Kalau dia bukan orang fasik, dia akan delight in the law. Kan pembagian jelas 2, the righteous, the wicked, gitu kan? Ya, tadi kita sudah singgung ya. Ini bicara tentang simple opposites ya. Nggak ada grading ya, nggak ada apa grading, nggak ada gradasi atau grading apa itu grading kayak ranking gitu ya. Orang yang righteous sampai berapa righteous, nggak ada grading itu ya. Nggak ada gradasi juga, simple opposite. Ya, namanya instruksi kan, jelas gitu. Jalan ini atau jalan itu, sudah 2 aja gitu. Sebagai ini ya, arah gitu. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti imply orang yang righteous itu absolute moralnya itu righteous atau absolute wicked ya, bukan itu gitu. Tapi ini bicara tentang 2 arah yang cuma ada 2, bukan dan nggak perlu gradasi gitu. Tapi bukan bicara tentang absolute righteous atau absolute wicked ya, pasti bukan itu gitu. Tadi kita sudah singgung ya gambaran ini ya, apa persekutuan orang fasik gitu ya, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Jadi itu kan increasing climax gitu ya, dari berjalan, berdiri, itu berarti sudah nggak bergerak lagi, sudah diem bersama dengan orang berdosa, lalu duduk, table fellowship kan berarti ya. Ini berarti persekutuan meja dengan kumpulan pencemooh gitu. Despite adanya ayat ini, yang kita tahu di resepsi salah sampai dengan di dalam zaman Yesus ya, orang Farisi benar-benar nggak mau table fellowship sama ini kan, sama pelacur dan pemucuk kayak kan ya. Mereka bisa bilang, lah kan Mazmur 1 yang ngajarin begitu kan ya. Mereka bisa berdasarkan Mazmur 1 lah. Dari situ ya, Yesus merelativisasi resepsi yang salah ya. Itu bukan Yesus merelativisasi Mazmur 1 ya, bukan itu. Sekali lagi ya, Yesus waktu dia mengkritisi spiritualitas daripada orang Farisi, itu yang salah adalah pemahaman orang-orang Farisi terhadap Mazmur 1. Bukan Mazmur 1-nya yang mau direlativisasi oleh Yesus, bukan. Mazmur 1-nya tetap firman Tuhan dan tetap berlaku untuk kita sekarang. Sehingga kita di sini langsung bisa melihat bahwa yang dimaksud di dalam Mazmur 1, since itu dipraktikkan oleh Yesus sendiri, maksudnya bukan berarti orang Kristen itu jadi nggak boleh bergaul sama sekali dengan orang berdosa. Ya bukan itu resepsinya. Kalau itu pengertian yang sesungguhnya, maka Yesus sudah jatuh di dalam dosa, nggak mematuhi Mazmur 1 kan. Which nggak mungkin kan itu kan. Jadi Yesus kan kita harus mengerti sebagai model yang paling sempurna mematuhi bukan cuma Mazmur 1 tapi the whole perjanjian lama gitu ya. Dia menggenapkan Torah kan. Sehingga kita mesti membaca Mazmur 1 itu bukan satu ajaran untuk withdraw dari society terus bikin satu apa itu semacam ghetto itu, pasti bukan itu. Tapi di dalam arti bahwa orang fasik itu punya pengaruh ya, punya influence, punya efek, punya akibat yang kita harus menghindari. Maksudnya balik lagi kalau kepada kehidupan Yesus. Yesus table fellowship sama ini, sama apa? Sama orang-orang itu. Bahkan sama orang Farisi pun dia table fellowship. Tapi dia nggak pernah ikut di dalam apa keberdosaan, baik keberdosaan orang Farisi, ya,
atau keberdosaan pemungut cukai atau keberdosaan pelacur. Itu nggak pernah, nggak ada gitu. Ya, gambaran ini saya table fellowship, yet Yesus itu nggak mengikuti jalan kehidupan mereka. Orang Farisi itu jelas-jelas sinful kan ya. Dan Yesus membiarkan diri table fellowship sama mereka. Ya, kan Simon itu Farisi mengundang Yesus. Yesus datang itu orang self righteous ya. Tapi Yesus nggak pernah terbawa sama self righteousnya Simon, nggak ada itu. Pelacur, memang melacur itu berdosa. Yesus nggak pernah terbawa dengan dosa zinanya pelacur itu ya, atau pemungut cukai dan sebagainya, nggak pernah. Jadi ini diferensiasi ini penting ya untuk mengerti Mazmur 1 itu. Karena waktu kita menjauhkan nggak mau table fellowship di dalam pengertian sama sekali nggak ada table fellowship ya, nggak mau ada pergaulan sama sekali ya, itu kita balik lagi rentan kepada self righteousness itu, which benar-benar kejadian di dalam diri orang Farisi kan ya, persoalan karena resepsi yang salah terhadap Mazmur 1. Orang-orang fasik ini ya, jadi ini tambah lagi ya, poin yang lain lagi ya, ini apa pembedaannya. Tadi kan yang pertama ini kan ya, guide to blessed life atau happy life. Yang kedua kan teologi Torah gitu kan. Ini poin besarnya. Yang ketiga sekarang ya. Ini apa pembedaan atau pengutupan apa righteousness and wickedness, benar dan apa fasik ya. Maksudnya pengutupan ini saya. Ini juga programatik teks untuk seluruh Mazmur gitu. Seluruh Mazmur ini membagi orang ke dalam dua ini, dua jalan. Maksudnya mau jalan yang mana? Jalan benar atau jalan salah gitu. Jalan yang benar atau jalan yang fasik. Ya. Dibaca sebagai instruksi itu. Kalau kita mengikuti Mazmur 1 ya. Again ini bukan cuma sekedar introduksi tapi betul-betul teks programatik prolog ya, even prolegomena yang membuka seluruh kitab Mazmur ya kalau kita mempelajari. Nah, maka kalau saudara membaca ya, gambaran kefasikan itu kan muncul banyak sekali gambaran di Mazmur ya tentang kefasikan itu. Termasuk segala pergumulannya. Nah, ini menarik kalau tadi lihat di dalam ini ya. Gambaran teologi yang beraneka ragam di situ ya, bukan tanpa perkembangan. Karena misalnya ya, gambaran Mazmur 1 ini kan sederhana ya. Seperti rada naif gitu. Pokoknya kalau kamu benar ya kamu prosper gitu kan ya. Kalau kamu fasik ya lu habis lah hidup lu begitu kan ya. Ini kan seperti kayak oh gampang sekali gitu ya. Pokoknya benar, berkat somehow. Terus kalau fasik ya sudah disaster semuanya malapetaka gitu ya. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur ya, ada pergumulan nggak sesimpel itu gitu. Misalnya tadi yang kita sebut ya, tadi Mazmur 73 ya. Mazmur 73 itu kan bergumul ya dengan the enigma of prosperity and power of the wicked justru gitu. Yang seperti nggak sesuai sama Mazmur 1 kan. Sudah tahu ya Mazmur 73 ya. Yang dia komplain gitu ya. Saya ini mempertahankan hidup bersih tapi setiap hari kayak kena tulah. Lah itu dia fasik kok ya gemuk kok ya subur kok ya apa kaya dan sebagainya gitu kan ya. Itu kan pergumulan saya gitu. Saudara melihat di sini ya, itu seperti seolah-olah Mazmur 73 itu menjelaskan apa yang bisa dimengerti secara naif terhadap Mazmur 1. Nangkep enggak saya? Yet Mazmur 1 still benar, itu firman Tuhan. Tapi bisa ada resepsi yang begitu naif sehingga gini loh, kekristenan itu gampang. Pokoknya lu taat sama Tuhan aja lu diberkati. Kalau lu nggak taat ya sudah lu pasti malapetaka gitu. Itu pembacaan yang terlalu naif tentang Mazmur 1 gitu. Makanya ada Mazmur 73 yang mempersoalkan. Nah sekarang bagaimana? Kok bisa the wicked prosper? Katanya Mazmur 1 the righteous yang prosper. Mazmur 73 the wicked yang prosper di sini bukan the righteous. Nah itu pergumulan ini ya. Itu membentuk keseluruhan konsep daripada kitab Mazmur. Dan jangan lupa saya, kalau kita mengikuti pendapat ini, ya, Mazmur 1 itu yang terakhir. Jadi ini nggak mungkin salah gitu. Mazmur 1 yang terakhir, yang ditaruh terakhir, yaitu waktu disempilin terakhir, jadi outer framing, itu berarti redaksinya sudah mengenal seluruh kitab Mazmur. Dari 2 sampai 149 itu dia kenal semua. Dia masukin 1 dengan pengertian dia sudah mengenal teologi Mazmur. Sehingga nggak mungkin dimengerti secara naif itu Mazmur 1-nya. Lain halnya kalau Mazmur 1 masuk duluan, terus ternyata pengertiannya naif lagi ya. Terus mulai pelan-pelan tambah 2, 3, 4, 5, 6 sampai terakhir terus masuk 73. Kayaknya salah ya dulu Mazmur 1 itu. Tapi gimana ya kita nggak bisa rubah lagi gitu. Kan lain sama sekali gambarnya kok kayak begini saya. Tapi penulisnya kan bukan chronological 1, 2, 3, 4, 5. Bukan gitu. Ini kan ada redaksi tambahan gitu kan ya. Dan kemungkinan besar again Mazmur 1 ini adalah tambahan yang terakhir gitu. Tambahan yang terakhir. Karena itu outer framing.
yang mau mengonfirmasikan bahwa seluruh Mazmur harus dibaca sebagai instruction, Torah, teologi ya. Mazmur 73 ya tadi saya sebut ya, itu ada permasalahan tentang ini ya, sekaligus bisa berfungsi sebagai interpretasi Mazmur 1 ya, bukan secara oversimplified, tapi secara benar. Bukan berarti Mazmur 1 ngomong kayak begitu terus kemudian nggak ada fenomena orang jahat itu bisa prosper gitu. Bukan itu pengertiannya Mazmur 1. Kenapa? Justru karena ada Mazmur 73. Lalu Mazmur 130 ya misalnya ya, itu menyatakan bahwa pengampunan Tuhan itulah yang betul-betul sustaining life ya. Mazmur 130, pengampunan Tuhan itu yang sustain life ya. Jadi itu juga menafsir Mazmur 1. Apa yang dimaksud dengan prosper di dalam Mazmur 1? Itu tidak lain tidak bukan adalah pengampunan Tuhan terutama. Menurut tafsiran 130 ya. Mazmur 130. Jadi kalau orang menafsir Mazmur 1 terutama di dalam pengertian material blessing, yaitu salahmu sendiri begitu. Karena lu nggak baca Mazmur yang lain, kira-kira gitulah ya. Mazmur 130 menyatakan bahwa the only thing yang sustain life itu sebenarnya forgiveness of God. Kenapa? Karena kita human ini ada di dalam sinfulness. Itu yang kita paling nggak bisa tahan. Our sinfulness ya, miserable state. Maka yang betul-betul membebaskan ya, the righteous itu yang diberikan Tuhan itu forgiveness of sins ya. Menurut Mazmur 130 ya. Tadi ada perspektif Mazmur 73, Mazmur 130 ya. Lalu kalau saudara membaca ini ayat 5 ya. Dalam bagian ini ada kaitannya juga dengan bahkan bukan cuma dengan Mazmur tapi juga dengan eskatologi, apokaliptik eskatologi yang ada di dalam kitab Daniel ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Ini bicara apokaliptik eskatologi, relate sama kitab Daniel dan sebagainya. Nah kalau kita membaca ini jadi intinya adalah Mazmur 1 ini kita nggak baca secara sendiri ya, tapi relate dengan keseluruhan Mazmur yang lain yang juga memperkaya pengertian kita tentang Mazmur 1 itu. Jadi orang yang cuma mengerti kehidupan Kristen pokoknya jadi hidup benar pasti berkat melulu. Lalu kalau kamu hidup susah ya itu pasti kamu nggak taat begitu ya, pasti kamu hidup nggak benar makanya kamu nggak diberkati. Dan itu terlalu simple gitu, oversimplified reading terhadap Mazmur 1. Karena Mazmur 1 bukan tanpa 149 Mazmur yang lain. Ya. And yet 149 Mazmur yang lain itu bukan tanpa didahului dengan prolog Mazmur 1 itu. Mungkin poin terakhir yaitu ini ya, gambaran the way of the righteous ya, jalan kebenaran itu yang menuju kepada fulfillment of life ya, menuju kepada kepenuhan hidup ya. Itu dikontraskan dengan jalan fasik, jalan kefasikan ya. Yang digambarkan di sini ini metafor yang ini ya yang penting sekali. Kalau saudara perhatikan di situ orang fasik itu seperti apa? Seperti sekam yang ditiup angin. Sekam yang ditiup angin. Coba ya, saudara, metafor gambaran ini ya, mau gambarin apa sih sebetulnya itu? Gak ada apa berarti? Saudara tahu kan ini sekam ya? Gak tahu orang Jakarta pasti. Itu ini iya beras itu kan digini-giniin itu kan. Gabannya kan naik semua, terus habis itu apa? Ya better gini-gini waktu ada angin kan, betul kan ya? Kalau gini-gini nggak ada angin gimana? Ya turun lagi, itu sama dengan nggak ada gunanya begitu kan ya? Di gini-gini yang pas lagi ada angin kenceng gitu, maksudnya apa? Waktu gini-gini, terus apa? Ditiup angin kan? Yang ditiup angin itu yang apa? Kenapa bisa ditiup angin? Exactly, itu yang mau dituju sebetulnya. Ringan ya, ini metafornya menuju kepada nggak ada substance, ini kehidupan orang benar itu berbobot gitu ya, bobot. Ini gambaran bobot sama ringan sama apa itu ya enteng apa itu ya. Ya itulah sudah ngerti ya. Nggak ada bobot, hidup yang ringan. Satunya itu ada substance ya, satunya ada substance sudah pakai istilah filosofis ya. Tapi gambaran bobot itu lebih inilah gambaran apa? Gambaran yang lebih setia sama ini ya metafor gitu. Nggak ada apa itu nggak ada beratnya gitu ya, nggak ada beratnya, makanya dia gampang sekali ditiup angin deh, nggak bisa jatuh lagi karena memang nggak ada berat, nggak ada bobot. Itu kehidupan orang fasik ya, digambarkan seperti itu. Kita mesti melihat ini bukan di dalam ini ya, tadi kan saya bilang ya, ada bisa pembacaan Mazmur 1 yang keliru ya, cuma dimengerti berdasarkan
Dua kategori, pokoknya kalau lu hidup benar, terus kemudian kamu berkat gitu kan ya, diberkati, blessed. Lalu kalau kamu apa? Fasik, terus kamu apa? Ya lawan katanya gitu lah ya, misalnya apa? Malapetaka atau melayang lenyap atau binasa atau apapun istilahnya gitu kan ya. Malapetaka misalnya gitu kan ya. Ini kan gambaran kayak begini kan menyederhanakan masalah seolah-olah dengan formula ini kita sudah bisa mengerti seluruh isi kehidupan. Sampai sekarang kan masih populer kan soal teologi kayak begini ya. Ini kalau istilah teologinya namanya deeds, consequence, deeds, and consequence. Ada deeds, ada perbuatan, ada consequence. Doctrine, the teaching of deeds and consequence, atau deeds and consequence teologi. Maksudnya begini, saudara melakukan apa, ya, lalu ada apa, begitu. Kalau saudara taat, berkat, nggak taat, kutuk, sudah gitu aja. Gitu. Ini gambaran kayak begini, saya. Ini pembaca yang terlalu naif terhadap Mazmur 1 gitu. Karena gambaran kayak begini cenderung melihat ininya itu reward. Nah, kembali saya, reward gitu. Nah, sekarang reward bukan nggak ada tempatnya di dalam Alkitab saya. Reward itu ada tempatnya. Kalau sudah baca Injil Matius itu banyak sekali sama konsep reward gitu. Tapi untuk bagian ini lah, untuk bagian ini Mazmur, ini bukan teologi reward, saya bukan gitu. Maka kalau kita membaca kayak begini ya, ini keadaan dia diberkati, keadaan dia apa itu blessed, bahagia dan sebagainya, itu bukan sebagai reward karena dia sudah achieve righteousness itu tadi dengan hidup benar ya, makanya dia entitled, berhak ya. Saudara sudah hidup benar, maka Tuhan itu sekarang saudara boleh nagih begitu. Ayo Tuhan, saya sudah hidup benar. Ayo dong, kasih saya ini dong, blessing, apa itu blessedness dan sebagainya, karena saya sudah hidup benar kan? Bukan dalam pengertian itu, tapi di dalam pengertian yang jauh lebih natural, maksudnya ini otomatis gitu. Otomatis di dalam pengertian apa saya? Kalau orang hidup benar, fulfillment itu bukan reward, tapi itu result, itu adalah akibat ya. Itu adalah hasil dari kehidupan yang berpaut erat dengan sumber kehidupan itu. Gambaran Mazmur 1 kan itu kan, saya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu kan sumber hidup berarti kan ya. Pohon kalau nggak ada air ya mati gitu kan ya. Pohon waktu dia deket sama ini air itu sumber hidup kan berarti kan ya. Waktu orang hidup benar, ya dia itu lekat nempel sama sumber hidup. Pasti orang itu diberkati. Nah, saya. Jadi berkatnya itu bukan reward dan juga nggak perlu diklaim, saya nggak perlu diklaim. Ada nggak pohon mesti klaim karena saya sudah bertumbuh benar, maka ayo dong airnya ke sini. Mana ada kayak gitu? Itu gambarnya sama sekali aneh begitu. Air itu nggak perlu diminta untuk meresapi pohon. Kalau pohonnya memang hidupnya di situ ya, itu tanda kutip sudah kayak otomatis begitu. Karena dia nempel sama the source of life, maka resultnya, akibatnya adalah fulfillment of life ya. Nggak perlu nagih janji, nggak perlu minta reward, nggak perlu. Itu sudah tanda kutip ya, tanda kutip sudah otomatis begitu. Nah, gambaran kayak begini saya sama, maka kefasikan juga begitu. Ini otomatis sebetulnya. Kalau kamu menjauhkan diri daripada source of life, sumber kehidupan, ya udah. Ya berarti kamu memang menjauhkan diri. Kalau kamu kering, nggak usah bilang, wih dikutuk ya, karena kering terus jadi dikutuk. Itu nggak usah bilang kutukan gimana. Kamu sendiri menjauhkan diri daripada source of life, lalu kamu kering kerontang, garing, gak berbuah, ya sudah dong, gak usah ngomong lagi. Memang kamu yang pilih kok ini hidup menjauh daripada Tuhan kan? Ini persoalan ada di mana sebetulnya? Ya, jadi gambar ini saya Mazmur 1. Makanya kita nggak boleh baca di dalam perspektif ini deeds and consequence teologi ya, karena bisa menyesatkan ntar gitu. Ya, menyesatkan seperti Mazmur 73 tadi kesulitan kan? Ya, berarti ada resepsi yang salah kan? Nangkap gak saya? Itu Mazmur 73 itu berarti menyatakan ada resepsi yang salah terhadap Mazmur 1. Mau membaca dari deeds consequence teori. Maksudnya orang di dalam zaman termasuk penulisnya Mazmur 73 sebelum dia dicerahkan oleh Tuhan, dia pikir loh saya sudah hidup benar. Kalau menurut Mazmur 1 saya hidup benar, entitled dong, saya berhak untuk prosperity. Lah ini fasik yang prosper, saya yang kena tulah kayak gini. Gimana ini kayak begini? Karena apa saya? Persoalan bukan Mazmur 1 yang salah, penafsirannya terhadap Mazmur 1 yang salah. Dibaca berdasarkan deeds consequence teologi, dibaca berdasarkan konsep reward. Jadi orang kalau taat itu maka rewardnya adalah berkat. Salah, so ini bukan masalah reward, ini masalah result, Nah, cuma pertanyaannya balik lagi gitu ya, resultnya itu apa sebetulnya gitu.
Nah, maka Mazmur-Mazmur yang lain itu bergumul ya, resultnya itu apa ya sebetulnya. Tadi yang saya sebut salah satunya, Mazmur 130 itu mengatakan, resultnya itu yaitu pengalaman diampuni Tuhan, that is the result. Yang sustaining life itu sebetulnya itu, bukan material blessing, tapi the forgiveness of God, itu yang betul-betul menopang kehidupan, yang nggak ada pada orang fasik, dan nggak mungkin ada pada orang fasik. Kalau kamu bicara tentang material blessing bisa ada pada orang fasik, itu bukan yang dimaksud oleh Mazmur 1 misalnya ya, itu that will be the perspective of Mazmur 130 terhadap Mazmur 1 misalnya gitu ya. Jadi ini kalau sudah belajar mengerti Alkitab seperti ini ya, saling menafsir satu dengan yang lain, itu baru kita bisa ngomong tentang integratif biblical theology. Ini baru ngomong Mazmur ya, belum tadi kait sama Ecclesiastes, belum kait sama Daniel, belum sama perjanjian baru. Terakhir saya perjanjian baru, karena tadi saya ini kan ya, janji tafsiran kristosentrisnya bagaimana gitu. Montgomery Boyce ya, pernah tafsir seperti ini ya. Nah ini mungkin ya, ntar saudara uji sendiri ya. Montgomery Boyce tafsir kayak begini. Ini Mazmur 1, ini sebenarnya fulfillment-nya adalah Kristus. Mengapa? Karena siapa yang bisa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam kalau bukan Kristus gitu. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudah merenungkan siang dan malam enggak? Enggak kan? Saya juga enggak. Jadi siapa yang merenungkan? Kristus yang merenungkan. Jadi Mazmur 1 ini yaitu Kristosentris ya, begitu kan ya. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu ya. Saudara gimana terima kalimat ini? Oke kan, Kristosentris kan? Tapi kalau saudara perhatiin ya, ini dik secara eksegetil. Ini Boyce masih dibayang-bayangi sama Lutheran teologi gitu. Gak ada siapapun yang bisa melakukan Taurat kecuali Kristus. Benar juga sih, perjanjian baru juga ngomong gitu kok memang gitu ya. Tapi saudara tahu ya, ini perspektifnya Luther, lagi-lagi Luther lagi gitu. Memang Luther itu powerful sih. Sampai Montgomery Boyce yang pelayanan di 10 Presbyterian Church, which supposed to be Calvinistic, juga perspektifnya Mazmur 1 yang very Lutheran. Karena saudara lihat di situ nggak ada orang yang bisa melakukan ini ya, semuanya gagal di dalam Torah, semua orang terbungkam ya. Berarti kita cuma bisa datang kepada Injil, kan itu lagi kan ya. Satu-satunya yang melakukan Torah yaitu Kristus ya. Berarti ini kan balik lagi ke situ kan ya. Saya lebih convinced sama ini saya, sama tafsiran ini ya, tafsiran yang ini nih, Kristosentris yang menurut saya lebih healthy ya. James Luther Mays ya, May kayak bulan Mei tapi ada S-nya di bawah. Nah, dia bilang seperti ini saya. Nevertheless, qualified in all this way, the doctrine endure and is heard again in the New Testament from another teacher who uses beatitudes and warns that the outcome of life depends on one's guidance by his Torah. One's guidance by his Torah. Matius 5:7 itu kan Torah, so senternya kan ya. Yesus kan mengatakan saya datang bukan untuk meniadakan Torah tapi saya menggenapi Torah. Lagi-lagi di situ Torah teologi kan. Ini Mazmur 1 Torah teologi ya. Insisting on Torah teologi, Yesus beatitude itu senternya Torah teologi juga gitu. Nah, Mas saya, ini a very subtle Christo-centered hermeneutics ya. Satu lagi saya, blessed he says, maksudnya Yesus ya. Are those who hear the word of God and keep it. Itu Lukas 11 ayat 28. Yesus bilang blessed he says are those who hear the word of God and keep it. Jadi ini mirip sekali dengan Mazmur 1 itu. Jadi penafsiran kristosentris kita mendapatkan di dalam diri Yesus ya. Bukan di dalam arti Yesus yang satu-satunya yang bisa melakukan Mazmur 1, kita semua terbungkam nggak bisa melakukan. Kalau begini saya, kesulitannya gini loh ya. Kalau kita insisting sama Lutheran penafsiran kayak begini ya. Ini akhirnya Mazmur 1 ini nggak berguna bagi kita. Kecuali mengingatkan bahwa kita nggak bisa melakukan Mazmur 1. Kan ya miskin kok, saya pemahaman Alkitab kayak gini ini kan miskin. Nah, saya baca Mazmur 1. Saya belajar apa? Saya nggak bisa melakukan Mazmur 1, makanya mesti percaya Yesus mati bagiku. Saya baca Mazmur 2, yang isinya jelas-jelas lain sama Mazmur 1. Saya belajar apa? Saya belajar, ternyata Mazmur 2 lagi-lagi saya nggak bisa melakukan. Karena itu saya mesti datang kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Saya baca Mazmur 3 yang lain lagi. Lagi-lagi diingatkan bahwa Mazmur 3 pun saya nggak bisa taat sempurna. Karena itu saya mesti datang. Lah kalau gini message-nya cuma satu terus, gue datang kepada Yesus di kayu salib. Ini, maaf ya saudara, ini bukan saya benci Injil, bukan gitu. Tapi Alkitab itu nggak semiskin ini gitu. Alkitab itu nggak sereduktif ini gitu. Tapi Mazmur 1, 2, 3 itu masing-masing ada pelajaran yang orang percaya, orang dilahir barukan itu bisa menggalinya dan melakukannya
Justru karena Kristus sudah melakukannya untuk kita, maka kita di dalam Kristus juga bisa melakukannya. Bukan nggak bisa melakukannya, sudah bisa melakukannya di dalam Kristus. Karena Kristus menebus kita untuk melakukannya juga, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan kan, melakukan Torah. Nah, di dalam tafsiran ini, kalau saudara melihat itu apa, Kristosentris ini ya, siapa? James Luther Mays, itu ya lebih baik daripada tafsiran James Montgomery Boyce yang mengatakan yang melakukan ini sebetulnya cuma Kristus gitu. Tapi di dalam tafsiran ini kalau saudara melihat ya, kaitannya pertama di situ dikaitkan dengan Yesus yang pakai beatitudes ya. Yesus di Matius 5 sampai 7 ya, itu dia pakai beatitudes, apa sabda bahagia. Berbahagialah. Jadi itu digenapi juga di dalam Yesus di dalam pengertian ini ya. Beatitudes di dalam konteks yang sangat precise seperti yang ada pada Mazmur 1, yaitu senternya Torah. Yesus itu setia sekali sama Mazmur 1. Sangat setia dengan teologi Torah. Ini sudah very powerful kalau saudara saksi sama orang Yahudi pun ya, itu ada power di dalamnya. Karena Yesus yang kita saksikan itu betul-betul konsisten dengan senternya Mazmur 1. Tapi kalau, sorry ya, gayanya Montgomery Boyce tadi saudara bilang tiba-tiba, ini cuma Yesus yang bisa melakukan, lu semua nggak ada yang bisa melakukan. Itu saya nggak tahu lah, orang dengar kalimat gitu bakal percaya Injil atau makin dongkol sama Injil gitu. Tapi ini sangat persuasif gitu. Karena sangat konsisten dengan teologi PL. Yang kedua, Yesus sendiri di dalam Lukas 11 ayat 28, 11:28, Lukas 11:28. Yesus mengulangi lagi ya, seperti paraphrase apa yang dikatakan oleh Mazmur 1, yaitu waktu dia mengatakan blessed are those who hear the word of God and keep it ya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan menyimpannya. Ini dekat sekali dengan Mazmur 1 yang mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Di dalam hal ini Yesus itu menggenapi ya apa yang dikatakan di dalam Mazmur 1. Karena dia mengafirmasikan apa yang diberitakan dalam Mazmur 1. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam semua yang kami pelajari pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang menghidupkannya di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami masing-masing. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.